di Lumut. Pada zaman dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan tersebut, maka dijaminlah ikatan pernikahan antara Panji Semarabangun, putra dari Raja Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Hingga pada suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Saat pertempuran terjadi, Panji Semarabangun memerintahkan Dewi Sekartaji untuk lari menyelamatkan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan dua orang putrinya, yaitu Kleting Abang dan Kleting Ijo. Dewi Sekartaji pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Namun, Kleting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari dia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Kedua kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kleting Kuning, cuci bajuku, cuci juga selendangku. Baik, Kak. Sementara di tempat lain, Kerajaan Jenggala kembali aman. Panji Semarabangun telah berhasil mengalahkan musuh, tetapi ia sangat sedih dan gelisah karena memikirkan di mana keberadaan istrinya saat ini. Para pengawal, cari keberadaan Dewi Sekartaji sekarang. Perintah Panji Semarabangun kepada para pengawalnya. Baik tuanku, hamba laksanakan. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya salah satu pengawal melaporkan. Ampun tuanku, hamba melihat seorang gadis yang mirip sekali dengan Dewi Sekartaji di seberang desa Dadapan tuanku. Oke, kalau begitu, mari kita pergi ke desa Dadapan. Baik tuanku. Panji Semarabangun berangkat ke desa Dadapan. Ia menyamar sebagai pemuda tampan yang sedang mencari jodoh bernama Andi Lumut. Dia tinggal di rumah beranda. Berita tentang Andi Lumut yang sedang mencari jodoh tersebar kemana-mana sampai ke telinga Kleting Abang dan Kleting Ijo. Mereka secepatnya berdandan secantik-cantiknya, sementara Kleting Kuning hanya duduk kelelahan. Tetapi Kleting Kuning masih saja disuruh-suruh oleh kakaknya. Kleting Kuning, kamu gak usah ikut melamar ya, dan cuci semua pakaian kotor itu. Baik, Kak. Kemudian Kleting Abang dan Kleting Ijo pergi melamar Andi Lumut, dan Kleting Kuning pun segera ke sungai untuk mencuci pakaian. Saat di perjalanan, Kleting Kuning bertemu dengan seekor burung bangau. Bawalah tanduk ini, Tuan Putri, dan pergilah melamar Andi Lumut, karena sebenarnya Andi Lumut adalah Panji Semarabangun. Terima kasih atas bantuanmu, burung bangau. Kleting Abang dan Kleting Ijo sudah sampai di sungai, tetapi mereka bingung bagaimana cara untuk menyeberang sungai karena sungainya dalam dan arusnya sangat deras. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa. Hahaha, jangan takut gadis-gadis cantik. Saya Yuyu Kangkang bisa membantu Anda menyeberang sungai. Tapi dengan syarat setelah sampai di seberang, kalian harus memberi saya ciuman. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Mereka pun naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberang sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kleting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk memberangkatkannya dengan syarat Kleting Kuning harus menciumnya. Kleting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau memberangkatkannya. Kesabaran Kleting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memotongkannya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia pun mau membantu Kleting Kuning untuk menyeberangi sungai. Ibu dan kedua kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Mbok Randa pun memanggil Andi Lumut untuk segera turun. Putraku si Ande Lumut, tumurun no putri
Ande Lumut pun menolak lamaran Kleting Abang dan Kleting Ijo. Selang beberapa saat kemudian, tibalah Kleting Kuning di rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo pun laki-laki memanggil Ande Lumut untuk turun. Putraku si Ande Lumut, temu Rondo putri kang unggah-unggahi. Putrine sing rupane Kleting Kuning iku kang dadi asmane. Duh sibu kula inggih purun kang putra inggih badhe medhon nadyan Allah menika kang putra suwun. Ande Lumut pun akhirnya memilih Kleting Kuning menjadi istrinya karena ia tahu bahwa Kleting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande Lumut pun membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panjen Semarabangun dan akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.